yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Israel menantikan Mesias selama ribuan tahun. Yesus yang telah dinubuatkan para nabi perjanjian lama datang ke Yerusalem 2000 tahun lalu, membuat mukjizat, membangkitkan orang mati, namun mereka menolak, bahkan membunuhnya di kayu salib. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Penantian panjang Israel akan Mesias. Rabi Yitzhak Kaduri sangat dihormati dan bahkan dianggap sebagai seorang nabi oleh para pengikutnya. Dia telah menubuatkan beberapa peristiwa dan bencana di masa depan. Dan yang paling penting, Yesus telah memperlihatkan diri dan berbicara kepadanya. Akankah pengakuan Rabi Yitzhak Kaduri membuat orang Israel percaya sama Yesus? Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Yesus menampakkan diri ketika Rabi Yitzhak Kaduri meninggal pada Januari 2006 pada usia 108 tahun. Lebih dari 200.000 orang berbaris di jalan-jalan Yerusalem untuk menyaksikan prosesi pemakamannya. Peristiwa ini digambarkan sebagai pemakaman terbesar dalam sejarah Israel. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, ia disibukkan dengan mencari tahu identitas Mesias dan menghabiskan waktu berdoa kepada Tuhan meminta pengertian. Pada tahun 2005, setahun sebelum ia meninggal, ia menyatakan kepada para pengikutnya bahwa Mesias menampakkan diri kepadanya dalam sebuah mimpi dan memberitahukan namanya dan bahwa ia akan segera datang. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Surat wasiat tentang Yesus adalah Mesias. Pada hari Yom Kippur, yakni hari raya penebusan dosa di sinagoga Yahudi pada tahun 2005, ia menyatakan kepada para pengikutnya bahwa Mesias menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan, memberitahukan namanya dan bahkan ia akan segera datang. Cucu Kaduri, Rabi Yosef Kaduri, mengatakan kakeknya berbicara berkali-kali selama hari-hari terakhirnya tentang kedatangan Mesias dan penebusan melalui Mesias. Anak Kaduri, Rabi David Kaduri, membenarkan bahwa di tahun-tahun terakhirnya ayahnya selalu berbicara dan bermimpi tentang Mesias dan kedatangannya. Ayah saya telah bertemu Mesias dalam sebuah penglihatan, katanya, dan memberitahu kami bahwa dia akan segera datang. Sesaat sebelum meninggal, Kaduri melakukan sesuatu yang sangat misterius. Ia menulis pesan di selembar kertas, memeteraikannya dan memberitahu para pengikutnya bahwa mereka harus menunggu sampai 1 tahun setelah dia meninggal, barulah catatan itu dibuka. Catatan itu katanya akan mengungkapkan nama Mesias yang telah dinanti-nantikan bangsa Israel. Lebih jauh lagi, sang rabi yang sudah lanjut usia ini memberitahu para pendukungnya bahwa pesan itu ditulis dalam kode. Luar biasanya, ketika surat itu dibuka pada Februari 2007, sesuai permintaan terakhirnya 1 tahun setelah ia meninggal, Kaduri menyatakan Yesus Kristus adalah Mesias orang Yahudi. Surat kabar Israel Today yang memberitakan berita tersebut menuliskan, inisial di catatan itu menuliskan nama Ibrani Yesus, Yehosua. Yehosua dan Yesua pada dasarnya adalah nama yang sama, berasal dari kata Ibrani yang sama, juru selamat, seperti yang tertulis di ayat berikut. Zakaria 6 ayat 11, Esra 3 ayat 2. Sontak saja kegemparan besar di kalangan Yahudi Ortodoks meletus atas pernyataan rabi terkenal ini. Hal itu membuktikan bahwa mereka memahami bahwa nama ini sebagai rujukan kepada Yesus Kristus. Beberapa orang di Nahal Zizak Yeziva, sebuah seminari atau kampus ultra ortodoks di Yerusalem yang menganggap Kaduri sebagai rabi mereka, sampai pada kesimpulan yang sama.
Tetapi yang lain mencoba mengakali pernyataan itu dengan mengatakan bahwa kode tulisan itu terbuka untuk ditafsirkan. Dalam wawancara dengan surat kabar Israel Today, Rabbi David Kaduri, anak Kaduri yang saat itu berusia 80 tahun, mengklaim catatan itu palsu, sehingga surat kabar Israel Today meminta Rabbi David untuk memberi contoh tulisan ayahnya untuk membandingkan gaya tulisannya. Israel Today mendapatkan akses ke banyak manuskrip sang rabi yang ditulis tangannya sendiri untuk penggunaan eksklusif para muridnya. Saat mempelajari catatan tulisan tangan Kaduri, mereka menemukan sesuatu yang sangat aneh. Rabi itu melukiskan salib di seluruh catatan tulisannya. Salib tidak digunakan oleh orang Yahudi Ortodoks karena kaitannya dengan Kristen yang kuat. Bahkan penggunaan tanda plus atau tambah juga dibatasi untuk menghindari kesan seperti salib. Ketika ditanya tentang simbol Kristen yang terang-terangan ini dalam catatan tulisan tangan Kaduri, anaknya Rabbi David mengatakan bahwa itu adalah tanda malaikat. Ketika Israel Today mendesaknya untuk menjelaskan arti simbol tersebut, sang anak mengatakan bahwa ayahnya memiliki hubungan yang unik dengan Tuhan dan telah bertemu Mesias dalam mimpinya. Nah, meskipun ditentang, para pengikut setia Kaduri mengatakan bahwa catatan itu diserahkan langsung kepada mereka oleh sang rabi dan jelas bukan palsu, tetapi mereka mengakui bahwa mereka bingung dengan maknanya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutup hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya.